Tim gabungan yang terdiri dari Brimob dan TNI melakukan aksi terjun payung dalam puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Berikut cuplikan wawancara Mentari De Tanzil dengan salah satu anggota Brimob penerjun payung. Elevasi yang turut tadi meramaikan atraksi dari perayaan Hari Bayangkara ke-78, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung mengenai persiapan dari salah satu personel terjun payung anggota Polri. Selamat malam Bapak. Sehat Bapak? Salam HUT Bayangkara ke-78. Selamat Hari Bayangkara Bapak. Bagaimana Bapak? Dengan cuaca agak mendung begitu, lalu bagaimana Pak? Memang kalau bicara terjun payung tadi memang agak cukup menarik ya, karena di mana terjun payung itu kan kita juga tidak hanya tempat tetapi berhubungan dengan cuaca. Ya, melihat memang obstacle tadi memang cuacanya cukup keras, Mbak, antara angin atas angin bawah pun, sehingga tadi juga para penerjun untung sudah dibekali dengan ilmu yang luar biasa, persiapan yang cukup, sehingga pelaksanaan terjun payung tadi berjalan lancar, aman, semuanya juga dalam rangka Hari Bayangkara ini berjalan dengan baik. Berapa lama proses persiapan hingga hari ini, Pak? Sebenarnya kalau bicara persiapan nggak terlalu panjang ya, karena kita mulai hari Rabu baru mulai kita persiapan, kita latihan di Pondok Cabe, kemudian lanjut lagi kita latihan persiapan langsung di daerah drop zone sini yang di Monas. Memang anginnya dari hari kemarin sama hari ini berbeda semua, tapi ya semuanya berjalan baik karena memang penerjun-penerjun senior dan penerjun yang regenerasi baru pun sudah mendapatkan ilmu yang cukup baik. Berarti jika latihan sejak Rabu lalu itu memang Bapak sudah sering latihan begitu ya, secara continuity ya? Continuity. Jadi kami tidak hanya penerjun Polri, kami juga didukung oleh penerjun-penerjun senior dari TNI, baik tim juga dari Kopasgat Angkatan Udara yang menentukan arah angin, kemudian juga penatapan drop zone-nya di mana letaknya segala macamnya dari Kopasgat sudah membantu kami. Ya, ini Bapak Wiratama jika dibandingkan dengan perayaan Bayangkara tahun lalu, apa yang membedakan Bapak? Oh, kalau bicara dari terjun payung cukup obstacle-nya lebih ngeri-ngeri sedapnya waktu pas di tahun lalu ya. Karena mengingat tahun lalu itu kita melaksanakannya di GBK. Itu terkesan tersendiri lah. Tapi kalau di sini lebih menariknya karena kita melawannya adalah angin. Gitu aja sih. Kalau bicara angin kan variabel ya, kapan angin besar, angin kecil kita nggak bisa ditentukan. Itu lebih menariknya di sini. Kenapa di GBK itu lebih challenging, Bapak? Saya itu kan lebih luas begitu ya? Bicara lebih luas, memang dari bawah lebih luas, Mbak. Kalau dari atas lebih kecil banget tempatnya, jadi nggak terlalu sebesar di sini. Kalau di sini kalau seandainya terjadi apa-apa, kita masih ada tempat lain untuk kita mendarat. Kalau di GBK kita kalau tidak masuk kita nyangkut, Mbak. Ya, kira-kira serunya di situ sih. Karena kan di Monas ini kan banyak gedung-gedung tinggi begitu ya? Kalau gedung-gedung tinggi sih masih agak jauh lah dari drop zone ini, jadi kita masih bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Tapi jika dibicarakan cuaca begitu Pak, apakah ada kriteria cuaca tertentu begitu untuk bisa melakukan atraksi terjun payung? Kaitkan dengan cuaca, memang kita harus cuacanya dari atas sama visibility-nya juga harus kelihatan jelas ya Mbak. Kalau seandainya dari heli maupun dari drop zone dari bawah ngelihat ke atas nggak bisa lihat heli juga, kita nggak bisa menentukan titiknya. Paling ya kalau seandainya memberanikan diri, biasanya kalau penerjun-penerjun senior itu menggunakan koordinat GPS. Koordinat GPS sudah di titiknya ya kita go. Berani juga, tapi ya ada aturan-aturan. Contoh aturan lain, misalnya ketika penerjun masuk ke dalam awan, kita nggak boleh melakukan sebuah manuver. Kita harus pasrah melihat, memperhatikan depan, kanan, kiri. Dan sempat kita melakukan sebuah manuver sehingga malah terjadi tabrakan. Itu sudah kita mendapatkan ilmu itu ketika masih dasar, Mbak. Pak Wira, selama menjadi penerjun di Polri begitu, apakah pernah ada pengalaman buruk? Iya, pengalaman yang terjadi, alhamdulillah memang pernah ada. Waktu itu saya pernah patah kaki, tapi memang itu terjadi karena ya itulah ceritanya penerjun. Tapi kita selalu diingatkan oleh penerjun-penerjun senior, jadilah penerjun yang awet. Jadi karena memang kita dituntut untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu sih pada dasarnya. Baik Bapak, harapannya untuk Polri dan juga masyarakat di Hari Bayangkara ke-78 ini? Dengan adanya Bayangkara 78 ini, Indonesia emas di depan mata, sehingga masyarakat bisa lebih percaya kepada Polri, dan Polri bisa membuktikan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa Polri ada untuk masyarakat. Intinya itu aja. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih banyak. Baik Tamara, segitu dulu perbincangan kami. Kembali ke studio.